Jadi dirinya ngajak terkenal, ngajak pengen orang tahu, itu duaan, ajakan yang tersembunyi, ajakan yang enggak dohir. Jadi ajakan nafsu untuk orang pengen masyhur, pengen dikenal, itu enggak kelihatan, tersembunyi. Jadi kalau orang sudah pengen masyhur, nanti bertambah warnanya pengen dia. Jadi insibah asal disepuh. Jadi sepuan itu insibah. Jadi akan terwarna dirinya dengan sibab pengen masyhur birriya. Amalnya itu dengan riya. Insibagan la yaftahu lahu. Insibagan sebagai warna yang tidak dia sadari. Yaftahu yang tidak dia mengerti. Ya. Nah, jadi kalau orang pengen masyhur nggak terasa, nanti pengen riya. Yang riya ini timbul, itu dia nggak paham. Kok tahu timbul riya? Nah, karena pengen masyhur tanpa terasa akan timbul sifat riya, pengen dilihat orang. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال أيضا لا حلاوة لا يجد حلاوة الآخرة من أحب أن يعرفه الناس. Berkata pula, tidak mendapatkan manisnya akhirat oleh orang yang suka, yang senang dikenalnya oleh manusia. Jadi kalau orang berbuat amal pengen dikenal orang, amal yang dia lakukan gak akan terasa manis dalam ibadahnya. Jadi kalau pengen masyhur, itu menghilangkan nikmatnya dan manisnya akhirat. Makanya kita disuruh khumul. Khumul artinya nggak pengen orang tahu, nggak pengen orang kenal. Jadi kalau orang ibadah tidak pengen dikenal orang, akan terasa manis. Tapi kalau dia ibadah ada perasaan pengen dikenal orang, itu hilang manisnya ibadah, manisnya akhirat. Itu yang dikatakan humul. Wa qala al-Fudailu radhiyallahu anhu, balaghani anna Allah azza wa jalla yaqulu fi ba'di ma yamunna bihi ala abdihi, alam un'am alaika, alam asturka, alam ahmil, alam ukhmal dzikraka, thumma inna tilkal asya'a mahabbatul, inna tilkal asya'a al-raji'ata ila mahabbatil istihari wal isti'la'i mimma yaqdahu min ikhlasil abdi ala ikhtilafi maratibihi, li'annahu imma bisuqutin nasi anin nadhari ilaihim aw bisuqutin nafsi anin nadhari ilaiha, wala yathbutu
wala yathbutul muridu jami'a dzalika illa bil khumuli wa suqutil manzilati inda nafsihi wa inda nasi li'annahu illam yakun bihadhil mathabati yanfakku anil i'radi allati tab'athuhu ala istimalati qulubil khalqi lima yura li nafsihi alaihim minal haqqi fatad'uhu nafsuhu ila dhalika du'aan khafiyan fayan sabighu amaluhu birriya'i insibagan la yuftanu lahu kama sayati inda qawlihi rubama dakhala riya'u alaika haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika wa yaqdiru tahaqququka fi biwasfil hawli yatahaqqaqu laka maqamul ikhlasi haqqa takhallus haqqan hatta tatakhallasa bidzalika min ru'yati ikhlasika wa bihada yatabayyanu laka iflasu jami'in nasi illa man rahimallahu ta'ala. Alam ta'lam, apakah qalat Fudail, kata Fudail, balaghani, sampai riwayat kepada saya, sampai khabar kepada saya bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman pada sebagian yang Allah berikan dengannya atas hambanya. Jadi dia dapat ilham dari Allah bahwa Allah berfirman kepada orang yang minta masyhur. Apa Allah firmankan? Alam un'am alaika, bukankah telah diberikan nikmat atasmu? Alam asturka, bukankah telah ditutup akan engkau kekuranganmu? Alam uhmal dzikraka, bukankah telah disembunyikan, telah dikhumulkan sebutanmu? Jadi khumul telah dijadikan enggak terkenal sebutanmu. Bukankah engkau diberikan khumul sebutanmu? Bukankah engkau telah diberikan tidak dikenal sebutanmu? Thumma inna tilkal asya'a, sungguhnya perkara-perkara itu, ar-raji'atu,
yang kembali kepada suka masyhur, suka tinggi, di antara yang mencidrahkan pada keikhlasan hamba. Jadi kalau orang pengen masyhur, pengen terkenal, pengen dipuji, itu menghilangkan ikhlasnya, mencidrahkan dalam ikhlasnya seorang hamba. Ala ikhtilafi maratibihi, dengan berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Jadi pengen masyhurnya, kurang ikhlasnya, itu ada tingkatan. Ya. Li'annahu, karena bahasanya imma, ada kalanya tingkatannya orang yang masyhur, pengen masyhur, sukutun nasi indan nadri ilaihim, gugur pandangan manusia kepada mereka. Jadi ada orang yang beribadatnya pengen dikenal orang, itu bisa jadi malah dihina orang, gugur dari pandangan orang. Satu, ini pertama. Kedua, sukutun nafsi anin nadhri ilaiha, gugur pandangkan dirinya kepada dirinya sendiri. Kadang-kadang dia menilai dirinya nggak ada harganya. Tadi orang nilai dia nggak ada harganya. Kedua, bisa jadi dia menilai dirinya nggak ada harganya, gugur pandangannya kepada dirinya. Nah, ketiga, wala yathbutu lil muridi jami'a dzalika, dan tidak tetap oleh orang yang ingin menuju kebahagiaan akhirat, murid orang yang pengen menuju kebahagiaan akhirat, itu jami'a dzalika, dan tidak tetap sekalian itu semua. Jadi artinya tidak tetap yang dilakukan semua itu, illa, kecuali bil khumul, dengan khumul. Jadi gugur dari pandangan orang, gugur daripada nilai dirinya sendiri, dan gugur dari pandangan yang lain, itu akan berhasil dengan cara bil khumul, menutup diri, nggak dikenal orang. Jadi dengan cara nutup diri, kita nggak akan gugur di pandangan orang. Dengan menutup diri, kita nggak akan gugur di pandangan nafsu kita sendiri, dan nggak akan gugur daripada nilai-nilai terhadap diri kita. Dengan cara khumul. Khumul artinya menutup diri, nggak mau dikenal orang. Ya. Wa suqutil manzilati inda nafsihi, dan gugurnya kedudukan dia pada dirinya sendiri, artinya nggak dinilai oleh dirinya sendiri. Wa indan nas, dan kedudukan dia pada manusia. Kenapa? Li'annahu lam yakun bihadhil masabati, karena bahasanya dia tidak ada pada kedudukan ini, pada pangkat ini, lam yanfaqu minal i'rad, tidak terlepas daripada dia berpaling, ya, berpaling yang membangkitkan, berpaling dari pengen dikenal orang, yang mendorong untuk supaya istimalatil qulub, yang mendorong kepada cenderungnya hati makhluk lima yaro, bagi apa yang dilihat dirinya. Jadi ini gak bakal hilang, pengen supaya orang lihat, oh dia cenderung kepada dia, ini gak bisa hilang melainkan dengan jalan khumul. Ya. Ya. Fatad'uhu nafsahu, maka dirinya mengajak akan dirinya ila dzalik, kepada itu. Jadi dirinya ngajak terkenal, ngajak pengen orang tahu, itu duaan, ajakan yang tersembunyi, ajakan yang enggak zahir. Jadi ajakan nafsu untuk orang pengen masyhur, pengen dikenal, itu enggak kelihatan, tersembunyi.
fayasma'u alaihi arya fama fayansabigu alaihi riya, maka akan sobak asal mana akan diwarnai, maka akan terwarna atasnya dengan riya. Jadi kalau orang sudah pengen masyhur, nanti bertambah warnanya pengen riya. Jadi insibak asal disepuh, ya sepuan itu insibak. Jadi akan terwarna dirinya dengan sibak pengen masyhur birriya, amalnya itu dengan riya. Insibagan la yaftahu lahu, insibagan sebagai warna yang tidak dia sadari, yaftanu yang tidak dia mengerti ya. Nah, jadi kalau orang pengen masyhur nggak terasa nanti pengen riya, yang riya ini timbul itu dia nggak paham, kok tahu timbul riya. Nah, karena pengen masyhur tanpa terasa akan timbul sifat riya, pengen dilihat orang. Itu insibagan sebagai pewarnaan yang tidak yaftahunahu, yang tidak dia fahami daripada fatona sama cerdik, yang tidak dia faham daripadanya. Kama sayati, sebagaimana akan datang inda qaulihi, pada perkataannya, rubama dakhala riya'u alaika haitsu la yunzaru khalqi ilaika. Nanti barangkali akan masuk riya di saat atau di mana engkau nggak lihat orang. Jadi karena pengen masyhur, biar orang nggak lihat timbul riya. Walaupun dia nggak di depan orang, tapi kadang-kadang riya timbul ketika nggak ada orang, timbul riya. Umpama dia lagi sholat, nah begitu dia sholat dia berasa kalau orang lihat hebat sekali sholat saya ini. Nah ini kalau orang lihat terpuji sekali sholat saya ini. Nah, ini walaupun orang nggak lihat, tapi kalau dilihat dia girang. Itu namanya riya'un khafi, riya yang tersembunyi. Nah nanti orang pengen masyhur, kadang-kadang timbul riya yang tersembunyi yang dia nggak berasa. Ini ya, wa yaqdiru bitahaqquqa wa yaqdiru tahaqquqa biwasfil khumul. Nah, dia mampu untuk meyakinkan itu dengan sebab khumul. Dia bisa tahu riya yang tersembunyi kalau dia khumul. Kalau dia khumul nggak berasa riya yang tersembunyi. Nah ini berarti sifat khumul pertama adalah menghilangkan riya dan menghilangkan riya yang tersembunyi. Ya. Yushafu al-khumul bitahaqquqi laka maqamul ikhlas. Nah, disifatkan sifat khumul itu adalah pada tempat ikhlas. Jadi kalau orang nggak pengen terkenal, itu di Cina tanpa sifat ikhlas. Karena orang nggak tahu, orang nggak lihat, orang nggak menilai, tapi dia sholat dengan baik, itu namanya tampaklah gambaran ikhlas. Jadi laka maqal ikhlas, maka dengan begitu engkau sampai kepada maqam ikhlas hatta yatakhallasu bidzalik, sehingga menjadi lolos sifatmu ikhlas itu dengan sifat khumul yang kamu lakukan. Min ru'yati ikhlasika, sehingga hasillah sifat ikhlas dari melihat keikhlasanmu. Wa bihadza, dan dengan ini yatabayyan, maka dengan ini menjadi nyata bagimu ikhlasu jami'in nas, nyata bagimu ikhlasnya sekalian orang. Nah, di sini kita lihat berarti ikhlas itu adalah bermacam-macam. Jadi ada ikhlas yang hilang riya, ada ikhlas yang menghilangkan riya yang tersembunyi,
ada ikhlas yang semata-mata ibadah bukan karena mengharap apa-apa kecuali kepada Allah, nanti ikhlas macam-macam. Nah, kayak ikhlas Rabi Adawiyah, ma'abatuka lalil hur walal kusur walakin iqrafis sutur. Saya ibadah bukan karena surga, bukan takut neraka, melainkan saya ibadah pengen lihat zatmu yang mulia. Jadi ibadah dia pengen bisa ru'yatullah, musyahadatullah fid dunya wal akhirah. Fid dunya bil musyahadah wal muraqabah, di akhirat bin nadrah bi ainaihi. Jadi kalau orang ikhlas mata pengen lihat Allah, di dunia dia pengen lihat Allah dengan muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Atau musyahadah, dia merasakan, menyaksikan Allah dalam setiap ibadah. Dia sholat, menyaksikan Allah. Dia baca, menyaksikan Allah. Itu musyahadah. Ya, jadi ada kalanya orang ikhlas dengan muraqabah, dengan musyahadah. Kadang-kadang ikhlas dengan semata-mata dia melihat Allah di akhirat. Ya, itu yang namanya abadtuka lalil hul. Saya ibadah kepada bukan karena bidadari, wala kusur, bukan istana, melainkan saya ibadah li raf'is sutur, supaya engkau angkat tirai penghijab antara saya dengan engkau. Maksudnya biar bisa lihat Allah. Nah, ini yang namanya ikhlas. Jadi selain ikhlas menghilangkan riya, ikhlas menghilangkan segala keinginan dipuji orang, ikhlas juga pengen supaya bisa musyahadah kepada Allah. Ya. Nah, itu tingkatan ikhlas. Ya. Itu wa bihadza, dan dengan ini yatabayyanu, menjadi nyata bagimu iplasu jami'in nas, ruginya semua orang. Artinya iplas, pailit. Orang pailit itu nggak punya apa-apa, harta habis, kekayaan habis, tapi utang banyak. Nah, ini nyatalah di sini iflas, ruginya sekalian manusia, illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah berikan rahmat. Jadi kalau orang lihat dari segi humul, lihat dari segi ikhlas, ini banyak orang yang merasa rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi zaman, bahasanya semua manusia dalam kerugian. Ya. Kecuali yang Allah berikan rahmat. Ya, wa annal ikhlasa wa annal ikhlasa, bahasanya ikhlas itu adalah ghayatus su'ubati. Ikhlas adalah sangat sulit. Ghayah sama sehabis-habis sulit. Kita bilang ikhlas adalah sangat sulit atas diri, wa annahu azul asya fil wujud. Maka bahasanya ikhlas adalah semulia-mulia sesuatu yang ada di bumi ini. Paling mulia sesuatu adalah ikhlas, karena sulit dibakat dan tidak mudah mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab.